يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين وويل للمصلين اللاهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'un ini surat nomor 107. Nomor suratnya 107. Diturunkan di Mekah. Jadi ini kelompok Makkiyah. Ada dua kelompok surat dalam Al-Quran. Kalau surat tersebut diturunkan di Mekah, maka disebut kelompoknya Makkiyah. Makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah, berarti kelompok Madaniyah. Madaniyah. Nah, surat Al-Ma'un ini kelompoknya Makkiyah. Tetapi ada sebagian ulama menyebutkan ayat yang terakhir dari mulai ayat fawailul lil musallin sampai terakhir itu diturunkan di Madinah. Alasannya adalah karena ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang munafik, dan orang munafik itu adanya di Madinah. Di Mekah belum ada. Tetapi mayoritas ulama menyebutkan semua surat Al-Kautsar ini turun di Mekah. Al-Ma'un. Wah. Makanya di Quran disebut Makkiyah. Baik, kita langsung ke ayat pertama, Bapak Ibu. Di ayat pertama Allah menjelaskan dengan kalimat tanya. Itu ada huruf hamzah a, roaika, roaika. Huruf hamzah yang awal itu namanya hamzah istifham, bukan alif ya, hamzah. Jadi huruf alif itu kalau sudah ada harakat baris, namanya bukan alif lagi tapi hamzah. Kalau alif dia tidak menerima harakat. Nah, ketika dibaca a, kemudian ra'aika itu fi'il madhi. Nah, hamzah yang pertama itu namanya hamzah istifham. Artinya dia kalimat yang digunakan untuk bertanya. Istifham, bertanya.
Jadi apakah? Ro'aita asalnya ro'a itu melihat. Ro'aita, apakah kamu melihat? Asalnya begitu. Tetapi ro'a di sini diterjemahkan sebagai mengetahui. Sehingga aro'aita, apakah kamu mengetahui? Lebih singkat lagi, simpel, tahukah kamu? Nah, ini asal katanya. Aro'aita, tahukah kamu? Biasanya kalimatannya kalau digunakan di awal itu salah satu maksudnya adalah untuk menarik perhatian. Ibu-ibu nih, misalnya saya tanya, Bu, mau hadiah nggak? Mau? Ada syaratnya. Pasti ibu nanya, apa syaratnya? Itu yang membuat orang penasaran. Jadi kalimatnya digunakan di awal, maksudnya salah satunya untuk menarik perhatian. Jadi orang yang mendengar begitu, aro'aital ladzi yukadzibu biddin, dia akan berpikir apa nih berikutnya. Itu fungsi istifham dalam ilmu nahwu, tata bahasa Arab. Kita lanjutkan. Jadi aro'aita, tahukah kamu? Apakah kamu mengetahui? Sama. Maksudnya Allah menggunakan kalimat ini pertama kali ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang disampaikan ayat ini. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya. Berarti termasuk kita. Begitu Allah bertanya, aro'aita, tahukah kamu Muhammad? Dibaca sekarang di sini, aro'aita, tahukah kamu wahai alumni? Gitu. Aro'aita, tahukah kamu wahai orang kebun jeruk? Itu kalau konteksnya sekarang. Jadi Al-Quran kan ada tekstual, ada kontekstual. Ketika dia turun kepada Nabi, itulah tekstualnya. Nabi yang disuruh baca Quran, Nabi yang disuruh menyampaikan Quran. Kalau sekarang kontekstualnya kita. Tahukah kamu? Itu kita yang ditanya. Baik, kita lanjutkan. Alladzi yukadzibu biddin. Alladzi itu namanya isim mausul. Dalam bahasa Indonesia kata sambung, menyambungkan. Alladzi, orang yang alladzi yukadzibu, mendustakan, membohongkan. Biddin dalam arti yang umum, din artinya agama. Tapi Bapak Ibu lihat surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Ad-din di situ bukan agama. Maliki, Allah yang menjadi raja. Yaumiddin, pada hari pembalasan. Jadi ad-din di surat Al-Fatihah pembalasan, bukan agama. Jadi macam-macam arti. Tetapi tidak salah mengartikan yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Sama juga. Tetapi para ulama tafsir itu mayoritas memaknai ad-din sebagai agama di ayat ini. Jadi kita ulang lagi, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Itu ayat pertama. Allah memancing perhatian orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah
agar mereka mendengarkan ayat berikutnya. Termasuk orang-orang yang sudah beriman juga sama, agar mengenali sifat-sifat karakteristik orang-orang yang mendustakan agama. Baik, kita lanjut ayat kedua. Fadzalika, ini juga sama, namanya isim mausul, itu kata sambung. Fadzalika menunjukkan orang yang jaraknya jauh. Dalika. Ada juga yang berpendapat isim mausul ini menunjuk orang yang dekat, seperti ayat awal surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab Al-Quran ini. Nah, ini berarti dekat. Dzalika. Kalau ini fadzalika itu. Dzalika. Jadi orang-orang yang jauh. Maksudnya adalah orang yang mendustakan agama, dia jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari petunjuk agama. Maka digunakanlah isim mausul dalika. Fadzalika, itulah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Hardik bahasa Indonesia, kalau bahasa kitanya apa? Ya, betah, marahin. Jadi ciri pertama pendusta agama adalah orang yang membentak, memarahi anak yatim. Membentak, memarahi, kemudian menghardik, itu simbol dia tidak menyayangi. Jadi mafhum mukhalafahnya dalam bahasa Arab disebut mafhum mukhalafah, kebalikannya. Orang yang tidak mendustakan agama berarti orang yang sayang kepada anak yatim. Nah, inilah yang saya katakan tadi, termasuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyayangi anak yatim. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi itu sebelum lahir, masih dalam kandungan, itu bapaknya meninggal. Jadi begitu lahir status Nabi sudah yatim. Bayangkan oleh kita anak-anak yatim, dia akan berbeda perasaannya melihat anak-anak lain yang punya bapak. Itu Nabi merasakan. Lagi main gitu kan, sama anak-anak nih main, bapaknya jemput satu persatu, dipanggil, digendong, dicium, dibawa jajan. Itu Nabi sedih sebenarnya. Masya, nangis. Anak-anak yang lain dijemput bapaknya, digendong, dicium, dibawa main, diajak jajan. Nabi sendirian merasakan. Di surat Ad-Duha, Bapak Ibu bisa lihat, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajid kayatiman fa'ala. Nabi dulunya yatim, tapi yang jaganya Allah langsung. Allah yang jaga. Kalau di kita nih anak yatim main di masjid, lari-lari, bisa. Yang wajar gak ada bapaknya. Yang ada bapaknya aja masih bandel.
Jadi Nabi sangat merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Maka Nabi yang paling sayang kepada anak-anak yatim. Itu kalau Nabi anak-anak yatim dipanggil, diusap kepala, didoakan. Maka keluarlah hadis, ana, kata Nabi ini, ana wa kafilul yatim kahada fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim dengan baik, kahada seperti ini fil jannah, di surga, sambil menunjuk 2 jari. Artinya apa? Orang yang mengurus anak yatim, dia duduk berdampingan dengan Rasulullah SAW. Duduk berdampingan. Maka mafhum mukhalafah. Sebaliknya, orang yang tidak sayang kepada anak yatim, orang yang memarahi anak yatim, menghardik anak yatim, itulah orang yang disebut yukadzibu bihi, pendusta agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyayangi anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, dan tidak. Inilah ada 2 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Quran sering ketemu lam pakai alif, la, ada 2. Yang pertama disebut la nafi, meniadakan, makanya artinya tidak. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Lafaz la ilaha illallah disebut lafaz tahlil, kadang disebut kalimat tauhid. Nah, kalau Bapak Ibu tahlil, yuk kita tahlilan, kita dibaca la ilaha illallah, la ilaha, itu tahlil. Dan kadang disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu nalahnya namanya nafi. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali. Yang kedua namanya la nahi. Ada istilah amar ma'ruf, nahil munkar. Amar artinya mengajak, amar ma'ruf mengajak, menyuruh kebaikan. Nahil munkar mencegah perbuatan munkar. Jadi nahi artinya mencegah, larangan. Larangan dalam bahasa perintahnya jangan. Nah, apa contoh ayatnya? Misalnya, la taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina. La di situ disebut nahi, jangan. Bahasa Arab nahi, kalau bahasa India nahi. Ya, mirip tuh. Kalau di sini lahnya la nafi, la yahuddu, tidak menganjurkan orang lain ala ta'ami, untuk memberi makan al miskin, orang-orang miskin. Jadi ada 2 perbuatan yang dianjurkan kepada orang miskin. Pertama, kasih makan. Kasih makan bisa berbentuk makanan yang siap saji, siap santap, bisa juga mentahnya. Ibu punya tetangga nih, kebetulan mohon maaf, orang miskin, kelihatannya makannya jarang-jarang. Nah, kita masakin tuh nasi, lauk pauk, kasih, itu namanya to'am, kasih makan. Atau ibu punya beras, kasih berasnya. Nih ibu, saya punya beras, silahkan dimasak. Bisa, to'am juga. Nah, zaman sekarang lebih canggih lagi, dikasih uang. Uangnya bukan uang cash lagi, uang elektronik ditransfer. Jadi boleh, itu sama saja.
sama saja, tujuannya memberi makan. Cuman caranya ada yang langsung, ada yang mentah. Yang kedua, kalau dia tidak mampu memberi makan orang miskin, membantu orang miskin, maka dia mengajak orang lain. Kalau sekarang apa istilahnya ya? Penggalangan gitu kan? Penggalangan dana. Yuk kita kumpulin donasi buat bantu fakir miskin. Jadi kita nggak mampu nih, nggak punya uang, ajak orang lain, ajak orang lain. Itu namanya yahudu, mengajak. Jadi ada dua kebaikan. Apalagi dua-duanya kita membantu, kita juga ngajak, itu lebih bagus, lebih bagus. Nah ini ada orang dia ngasih ngajak juga enggak, udah ngasih enggak, ngajak juga enggak. Bahkan kalau ada orang yang mau ngasih, nah itu diomongin, ya ibu-ibu majelis taklim kumpulin duit, paling juga buat foto-foto selfie. Jadi meledek. Ini namanya wala yahudu. Nah ini juga termasuk orang yang mendustakan agama. Yang kedua, kita lanjut Bapak Ibu, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di ayat keempat, ini ada kalimat fawailun. Bapak Ibu lihat di awalnya ada huruf fa. Ini menunjukkan bahwa yang dari awal itu termasuk di dalamnya. Kalau bahasa Indonesianya artinya maka. Pertama Allah jelasin bahwa ada orang yang disebut pendusta agama. Kemudian disebutkan dua cirinya. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, yang tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Nah, dijawab tuh di ayat keempat, fawailul, maka dua-duanya celaka. Fawailul, celaka. Jadi celakanya bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga. Nah setelah kalimat fawailun, maka celakalah, Allah menyebut lil musalli. Nah jadi yang dua tadi celaka tuh, ini ada lagi tambahan satu. Yang celaka siapa? Lil musalli, orang yang sholat. Jadi ada li. Jadi bahasa Arabnya sholat, pakai tasdid, sholat. Dia bisa berarti sholat, bisa berarti doa. Kalau kita baca sholawat berarti kita berdoa, mendoakan Nabi. Kalau Allah bersolawat berarti Allah memberi rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah Allah tuh baca sholawat. Kalau Allah baca sholawat untuk Nabi, artinya Allah menurunkan rahmat, bukan berdoa. Kalau malaikat kita berdoa. Jadi sholat dengan sholawat sama artinya, berdoa. Pekerjaannya sholat itu bentuk fi'il, kata kerja. Kalau masdarnya sholat. Isim fa'ilnya musolli, orang yang sholat disebut musolli. Isim makannya, tempat sholatnya musola. Musola. Jadi musola artinya tempat sholat dimanapun, di kantor, di mall, di pasar, di rumah. Kalau kita pakai tempat sholat namanya musola. Sholat. Orang yang sholat musolli.
ditambah huruf iya dengan nun, itu namanya jamak mudzakkar salim. Jamak artinya banyak. Ini kalau bentuk mudzakkar musolli atau musallun, muslimun, muslimin. Kalau bentuk muannas untuk perempuan dia tambah alif dengan ta, musalla, muslimat, mukminat, alif ta, jamak muannas. Tetapi kalau Al-Quran menyebut musolli, orang-orang yang sholat, bukan berarti laki-laki saja, bukan, semuanya, termasuk ibu-ibu juga. Nah, kata Allah, ada orang yang celaka. Siapa? Orang yang sholat. Ingat, asbabun nuzulnya ini menyindir orang munafik. Orang munafik kan ikut sholat. Wa idza qamu ila sholata qamu kusala. Orang-orang munafik kalau Nabi sholat ikut sholat, ngaji ini ikut ngaji, tapi nanti di belakang Nabi lain lagi, tidak menunjukkan dukungannya kepada Nabi, malah memusuhi. Ini yang disebut munafik. Ada lagi sifat munafik dalam pekerjaan sholat. Nah, ini yang akan dijelaskan di ayat berikutnya. Siapakah orang yang sholatnya celaka? Dijawab di ayat 5. Alladzina, yaitu orang-orang, hum, mereka itu, am sholatihim, dari sholatnya, sahu, dalam bahasa Indonesia disebutnya lalai, sahu. Jadi tidak dijadikan prioritas sholatnya itu, dijadikan tambahan saja dari yang pokok. Bahkan kadang-kadang nggak serius mengerjakan sholat. Banyak para ulama menjelaskan tentang am-sholatihim sahur. Yang pertama terkait dengan gerakan dan bacaan sholat. Kan sholat itu ada 3 rukun dibagi. Yang pertama namanya rukun qalbi. Nah, itu pekerjaan hati, hanya satu, niat. Jadi kalau Bapak Ibu sholat harus niat, tapi niat yang wajib, yang rukun di dalam hati. Kalau yang pakai usolli, dia disebutkan sholli fardhu maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati ada adilahi, disebut tuh dibaca. Nah, kalau itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang di hati. Kapan yang di hati itu diucapkan? Muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kata Imam Syafi'i, an-niyatu muqtaronan bi fi'lihi. Qasdu syai'in, melakukan sesuatu pekerjaan ibadah bareng. Nah, bersama. Kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, berarti ketika kita takbir Allah, hatinya niat bareng. Allah, di hatinya niat sholli fardhu maghrib, atau bahasa Indonesia saya niat sholat maghrib bareng. Jadi yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang diucapkan seperti membaca suratul Fatihah, itu harus dibaca. Sekalipun Bapak Ibu sholat bacaannya sir, apa sir? Pelan. Kalau sholat maghrib rakaat pertama jahar kenceng, rakaat kedua jahar, rakaat ketiga
sir. Nah, ketika sir itu tetap harus dibaca. Jangan diem aja gitu. Digigit bibirnya diam. Nah, harus bergerak bibirnya, tetapi cukup terdengar oleh sendiri. Nggak usah kencang-kencang. Tapi dibaca. Namanya rukun qauli, ucapan. Yang ketiga, rukun fi'li, itu rukun gerakan. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, itu namanya fi'li, gerakan. Gerakan. Nah, menurut para ulama, orang yang sholatnya sahur, orang yang tidak mempraktekkan itu dengan benar, ya, mempraktekkan itu dengan tidak benar, gerakannya, bacaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak memahami makna apa yang dibaca dan yang digerakkan. Jadi kalau kita sholat asal aja gitu sholat, nggak paham, nah hati-hati. Disinilah pentingnya menuntut ilmu, hadir di majelis taklim agar kita paham gitu. Kalau Bapak Ibu merasa kurang dengan hadir di majelis taklim, boleh beli buku, boleh lihat di media sosial, kan sekarang udah canggih. Bacaan sholat apa nih, artinya apa? Boleh. Itu untuk menghindari kategori sahur. Bertahun-tahun kita sholat gak ngerti yang dibaca, kan aneh bin ajaib gitu. Akibat kita gak belajar. Coba kalau Bapak Ibu ruku Allahu Akbar, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdihi. Nah, itu coba dipahami. Subhana, maha suci Allah. Rabbi, Tuhanku, al-adzim, yang maha agung. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Jadi kita tuh ketika ruku memuji Allah. Yang kita baca nih, kita ngerti, kita lagi memuji Allah. Maka nggak berani tuh kalau kita paham, kita sedang memuji Allah, kita ingat yang lain. Kayak ibu-ibu nih, bapak-bapak dipanggil sama bos menghadap ini kan, ngobrol tuh, berani nggak ibu sambil tunduk main HP gitu? Nggak berani. Apalagi bayang sana kemari pikiran, diajak ngobrol pandangan kosong. Nah, ini perlunya khusyuk, fokus. Jadi kalau Bapak Ibu kita ngerti bacaan sholat, insya Allah fokus. Kemudian sujud, Subhana rabbiyal a'la. Tinggal diganti al-adzim. Nah, al-adzim tadi ketika ruku ganti jadi al-a'la. Kalau adzim maha agung, kalau a'la maha tinggi. Nah, ini coba nanti dipahami betul, dipahami betul. Kemudian gerakan yang namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu disunnahkan mengangkat tangan. Kalau lafadznya Allahu Akbar itu rukun, jadi harus diucapkan. Kalau mengangkat tangan sunnah, boleh ngangkat, boleh enggak. Tapi kalau mau sholatnya sempurna, angkat. Nah, soal angkat macam-macam kalau kita belajar fikih. Ada yang di dekat kuping, ada yang di dada, ada yang di pinggir, macam-macam. Yang penting angkat aja. Jadi kalau kita angkat tangan, itu simbolnya kita menyerah, memasrahkan diri kepada Allah. Kayak ditodong pistol, angkat tangan. Diangkat berarti nyerah, pasrah udah. Kemudian sujud. Sujud itu adalah simbol bahwa kita sebagai hamba harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu. Tiap gerakan punya makna. Coba nanti dipelajari apa saja makna gerakan-gerakan sholat. Sehingga yang ketiga nih kata para ulama, yang kategori sahur adalah orang yang sholatnya tidak berbekas dalam dirinya, bacaannya, gerakannya, sehingga ketika dia masuk masjid sholat dengan di luar masjid sedang tidak sholat beda gitu, gak nyambung. Ketika kita sholat kan bacaannya itu namanya kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, takbir, Quran dibaca, tasbih, doa, sholawat, semua kalimat yang bagus. Giliran di luar ngomongin orang, itu namanya gak nyambung, gak nyambung. Jadi nilai sholatnya tidak berbekas. Ini juga sama, sahur. Kayak ibu-ibu di Butet, ya, maaf. Waktu sholat auratnya ditutup, rapat pakai mukena. Beres sholat, yuk, pakai baju pendek, celana pendek. Jadi beda. Hati-hati. Ini kategori sahur juga. Yang diharapkan dengan kita sering sholat, maka nilai-nilai sholat itu masuk ke dalam diri kita, sehingga di luar sholat sama tuh dengan di dalam sholat. Bahasanya yang bagus, tingkah lakunya yang sopan, sehingga orang lain tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang merasa sakit hati. Itu baru orang yang sholatnya benar. Makanya lihat di surat Al-Ankabut ayat 45 itu jelas, kata Allah, aqimis sholata, dirikanlah olehmu sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan dosa. Jadi kalau sholatnya benar, itu bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Nah, ini yang dimaksud dengan am sholatihim sahur. Kemudian yang kedua, ada lagi orang yang melakukan ibadah, ya, bukan hanya sholat, ibadah yang lain, tetapi alladzina hum yura'un. Yura'. Tadi di awal saya sudah jelaskan tentang ro'a, aro'aita. Ro'a itu artinya melihat. Melihat dalam bentuk fi'il madhi ro'a. Fi'il mudhari'nya yara. Kemudian bentuk pasifnya yuro. Kalau ro'a artinya melihat. Itu fi'il madhi, udah lewat, dia udah lihat. Ro'a. Kalau sedang melihat atau nanti dia akan lihat, pakai fi'il mudhari' yara. Melihat, sedang melihat atau akan melihat. Dirubah jadi bentuk majhul dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia pasif. Ganti jadi dhammah, yuro, dilihat. Artinya ada orang-orang yang mengerjakan sholat, ibadah-ibadah yang lain, tujuannya ingin dilihat orang lain. Nah, itu namanya yura'un. Yura'un, dilihat orang lain. Kalau bahasa kita namanya riya. Riya. Jadi riya itu dari ro'a, yara, riya. Ro'a. Jadi kalau di ilmu tajwid, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit dibahas tajwidnya. Ini ada Ustaz Dayadi. Mohon maaf kan.
Ini di ilmu tajwid kalau ada alif yuro, itu alif kan huruf mad, harus dibaca panjang. Tapi di depan alif ada hamzah. Yuro u, ada hamzah tuh u. Kalau alif bertemu hamzah dan dia dalam satu kalimat, satu kata yuro, maka hukumnya disebut mad wajib muttasil. Wajib artinya harus dibaca panjang, harus baca panjang. Muttasil artinya satu kata nempel, muttasil. Nah, jadi harus dibaca panjang sekali sampai 5 hari. Alladzina hum yura panjang sampai 5 hari. Makanya di atas dikasih garis. Itu menunjukkan harus dibaca panjang sekali. Membedakan dengan batas asli. Itu ilmu tadi. Kita lanjut. Nah, jadi alladzina hum yura'un, orang-orang yang beramal, yang beribadah tetapi riya. Apa tadi riya? Ingin dilihat orang lain. Macam-macam nih bahasanya. Maaf. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takabur. Macam-macam. Kalau riya ingin dilihat, Bapak Ibu berangkat dari rumah mau ke masjid, itu ada di dalam hati, kali aja ada riya. Mudah-mudahan ada niat nih, saya pakai baju baru soalnya. Apalagi kalau masih muda, kali aja ada calon berdua. Nah, ini namanya riya. Riya. Ya kalau lagi jadi santri gitu, Pak. Lewat itu bohong santri putih. Ada nyantol satu. Kalau sum'ah dari kata sama dengan yang kita ceritain nih supaya didengar orang. Bapak Ibu, alhamdulillah saya nih umroh tuh tiap tahun bolak-balik. Umroh, haji udah 3 kali. Itu maksudnya supaya dengerin, supaya orang bilang, wah hebat ibu, luar biasa. Kalau di hatinya timbul itu. Makanya ada bahasa didahulukan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mau cerita tapi tidak bermaksud sum'ah. Biasanya gitu dulu, supaya tidak terjadi salah paham. Kadang-kadang orang menceritakan pengalaman itu untuk ditularkan dan membangkitkan motivasi. Tapi kalau timbulnya supaya dipuji, berarti sum'ah. Didengar, dipuji. Itu namanya sum'ah. Ada lagi yang ketiga, apa tadi? Ujub itu supaya orang merasa takjub. Dia mirip dengan sum'ah. Tapi kalau sum'ah bercerita saja sehingga didengar. Kalau riya bergerak saja sehingga dilihat. Kalau ujub dua-duanya. Dia sampaikan juga, kemudian dia lakukan juga. Bapak Ibu tuh ada tetangga saya, orang miskin, kalau saya nggak bantu mati dia. Mati. Nah itu udah masuk ujub, lebih tinggi levelnya. Nah yang terakhir takabur. Kalau takabur udah penyakit paling parah, sampai dia menafikan Allah, sampai menyombongkan diri, menganggap dirinya paling berjasa, orang lain enggak. Ini udah takabur. Paling pinter, orang lain bodoh. Paling kaya, orang lain miskin. Ini udah takabur. Nah kalau di urusan ibadah ini yang dijelaskan riya. Jadi hati-hati. Kata Nabi, yang namanya ikhlas dengan riya
tipis beda, dikit, tipis. Kan kalau kita mau ibadah, niatnya karena Allah, awalnya begitu. Udah datang ke sini banyak orang, nah dari rumah tuh udah bawa duit ya, mau ngisi kotak amal. Pas datang belum ada orang nggak jadi, ntar nungguin. Kalau udah ada orang baru masukin. Kalau niat awalnya dia ikhlas, dia dipengaruhi oleh situasi kondisi, riak itu, makanya tipis sekali. Tipis sekali. Nah, riya ini disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil. Syirik kecil. Kalau kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kepada selain Allah juga ada, berarti syirik akbar, syirik gede. Syirik gede. Punya masalah, kemudian berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Di samping itu dia minta tolong juga kepada orang lain. Tetapi yang diminta tolong ini tidak sesuai dengan syariat. Kalau datangnya ke ustaz, ke kiai, ke habib, ajengan, minta didoakan, wajar. Nanti dinasihatin, Bu, banyak-banyak yang sholat ini zikirnya, itu sesuai syariat. Tapi kalau datangnya ke orang, wah, disuruh cari ayam itu teman. Yang tahu kopi, rokok apa yang gede itu? Pisang. Buat sesuai syariat, hati-hati. Ini syirkun akbar, syirik besar, menduakan Allah. Yakin lagi permohonannya dikabulkan. Kejadian benar, usahanya maju, pangkatnya naik, waduh, mungkin jauh. 40 tahun Jauh. Nah, kalau dia ini namanya syirkun asgar, syirik kecil. Syirik kecil. Tapi walaupun kecil bahaya, kalau lama-lama tidak segera diobati, direhabilitasi, maka dia jadi syirik besar juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, para sahabat, mulai dari sekarang mari kita perbaiki niat. Karena urusan riya ada di sini, di hati. Jadi dua kemungkinannya, kalau nggak ikhlas riya. Dua. Kalau kita nggak ikhlas berarti riya. Yang terakhir, orang yang mendustakan agama disebut wayamna'unal ma'un, orang yang tidak mau menolong orang lain. Dengan cara apa menolongnya? Dengan memberikan al-ma'un, barang-barang yang berguna. Jadi al-ma'un artinya barang yang berguna, bermanfaat. Ibu-ibu punya panci di dapur 2, dipakai 1. Tetangga pinjem, Bu, pinjem panci. Ibu bilang nggak ada lagi dipakai, padahal ada. Nah, ini namanya yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un. Gak mau memberi barang yang berguna buat orang lain, yang padahal kita nggak pakai. Gitu. Ibu-ibu punya baju tuh di lemari banyak, dari ujung sampai ujung, kalau dipakai tiap hari setahun, sehari ganti, ketemu lagi yang pertama tahun depan. Tapi banyak tuh tetangga kita yang gak punya. Kalau udah hadir majelis taklim, bajunya itu lagi. Minggu depan datang itu lagi bajunya. Dan kita gak mau ngasih. Ini hati-hati. Daripada tidak bermanfaat atau kita pakai jarang-jarang, mending dikasih orang lain yang lebih membutuhkan. Ini disebut yamna'unal ma'un.
Ini juga termasuk orang yang celaka. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, kesimpulannya yang pertama, Allah menyebut ciri-ciri pendusta agama. Siapa saja? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Artinya dia tidak menyayangi anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Berarti otomatis yang mampu gak ngasih sama. Ini kan yang diceritakan yang gak mampu, dia gak ngajak. Yang ketiga itu ada orang yang celaka. Yang pertama, orang yang celaka adalah orang yang sholat dan dia lalai dengan sholat. Dia tidak fokus, tidak menjadikan prioritas sholat. Kalau di surat kemarin yang sudah dibahas Al-Kautsar, itu saya jelaskan tentang menomorsatukan sholat dari mulai waktunya, kemudian berjamaahnya kalau laki-laki, kemudian tadi kehusuannya. Kalau sekarang tentang memaknai, memahami bacaan dan gerakan sholat. Yang keempat adalah orang yang beramal niatnya riya, artinya tidak ikhlas, berarti riya. Dan yang terakhir, orang yang tidak mau menolong orang lain dengan cara memberikan barang-barang yang berguna. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada tanya jawab dulu, Bapak. Terima kasih Pak Ustaz Jaid. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang ingin bertanya silakan. Kami mulai sekarang. Siapa tunjuk dari ibu-ibu boleh ya, ibu ya, ibu-ibu dulu. Berkaitan dengan motivasi orang yang tidak memberikan atau tidak menolong orang lain dalam arti barang bermanfaat. Ketika kita memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu kepada seseorang, tapi hari pulang-pulang Ustaz kita minta, dia mau, itu gimana Ustaz? Onyok. Ditampung dulu ya. Terus itu satu yang pertama. Yang kedua Ustaz, mungkin di luar tema boleh Ustaz, berkaitan dengan qanaah Ustaz. Kita sudah qanaah segalanya, terus kita bulatkan, kita memberikan qanaah kita kepada saudara atau teman gitu saja. Tapi itu menjadi ejekan buat dia. Jadi apa yang soal lagi nggak benar apa yang saya lakukan. Itu ada Ustaz. Itu apa yang saya harus lakukan? Yang kedua apa tuh? Qanaah. Ada lagi ditampung dulu. Bergeser Ya. dari ruang hubungan. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang wudhu ya. Niat wudhu itu dibaca di saat kita awal menghadap orang cuci tangan atau di saat kita membasuhkan. Soalnya kan masih banyak kayaknya awalnya ini dari pas cuci tangan, ada yang awalnya pas ya itu kan keseluruhan gitu kan, karena memang kayaknya di saat baca rukun wudhunya di saat itu atau yang di saat kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Alumni Lintas, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan kalian Bapak Ibu mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, ini pengalaman saya dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kita sering berangkat menggunakan kereta atau transportasi darat, laut dan udara. Nah, yang menjadi masalah karena ini jarak jauh, Pak. Kita arahnya mungkin berlawanan dengan kiblat, arah timur, ya kan, selatan atau nah, dengan posisi seperti di kereta atau di bus, Pak, nah kita udah istilahnya waktu ya kan, walaupun itu jarak jauh, maksudnya kalau jarak dekat sih kita bisa damai ya, bisa gitu. Nah ini jarak jauh, kita menggunakan tayamum atau apalah di bus atau di kereta. Nah itu kita sholat, ya kan, di dalam bus atau kereta. Itu bagaimana dengan bisa jadi sah dengan sholat yang berapa ke kiblat sana, bukan ke kiblat itu, ke arah timur lah gitu. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi kita dengarkan hal-hal yang disampaikan memang begitu. Halo. Tadi dalam mengkaji soal ini kayaknya memang kita sangat mengerikan, berarti ada hal-hal yang mungkin yang sering kita langgar. Bukan jelas kalau anak yatim jelas kita tahu, atau lalai sholat jelas kita tahu. Ini termasuk juga nih kayak Ria nih, kadang-kadang hal yang sama-sama, apalagi dalam hal yang terakhir itu bangun, yaitu bantuan. Jadi mungkin umumnya kita kayak ini mungkin termasuk ya punya benda-benda yang banyak, tapi kadang-kadang kita tidak manfaatkan. Ini kita ngeri, apakah kita termasuk berdosa misalnya punya pakaian yang banyak, terus menumpuk, terus kita akan gunakan, atau juga barang-barang koleksi yang kita koleksi begitu banyak, kita tidak begitu manfaatkan setiap hari, tidak berputar, apakah ini kita berdosa? Terutama pakaian nih, ya saya yakinlah ibu-ibu, bapak-bapak banyak pakaiannya kadang-kadang nggak dipakai. Ini gimana solusinya nih? Apa ini kita termasuk berdosa kalau menyimpan barang-barang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cukup dua ibu, dua bapak-bapak ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak penanya ya. Yang pertama tadi Ibu terkait dengan apa yang kita berikan kepada Bapak
memberi ya, niatnya ikhlas, diterima, alhamdulillah. Kalau misalnya ditolak, dikembalikan ya nggak apa-apa. Kan kita niatnya sudah mau memberi ya, meminjamkan sama berarti sama memberi, meminjam, menolong intinya ya. Kalau dikembalikan nggak apa-apa. Iya. Kita niatnya kan ikhlas menolong ya, ikhlas menolong. Kemudian yang kedua terkait dengan qanaah. Qanaah ini artinya kita merasa cukup atas apa yang diberikan Allah. Bapak Ibu sekarang dapat makanan bersama minuman, alhamdulillah cukup. Kalau misalnya, mohon maaf, misalnya udah dikasih makanan minuman masih ngomong juga, minumannya kecil botolnya, makanannya nggak ada ruang, nah itu berarti nggak pernah. Oleh karena itu maka setiap yang kita terima nikmat apapun disyukuri saja, disyukuri, bahkan wajib bersyukur. Itu sebagai bentuk qanaah ya. Tidak mengharapkan yang lebih, karena urusan rizki dan lain sebagainya udah diatur kok. Disyukuri saja, nanti Allah akan tahu sendiri bagaimana cara menambahnya. Jadi nggak usah seperti kita sedekah nih 10.000 mudah-mudahan dapat 100 hari ini, nggak usah. Nggak usah. Nah, qanaah juga sama. Gitu Bu ya. Oh, ikhlaskan. Jadi hanya dua tugas kita ini sebetulnya di dunia ini. Apapun yang kita terima, pertama disyukuri, yang kedua kita ridho itu yang Allah kasih buat kita. Udah gitu. Kalau tidak disyukuri dan tidak ridho, nanti ujung-ujung jadi penyakit. Jadi penyakit hati, penyakit badan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan wudhu. Wudhu ini itu dijelaskan dalam Al-Quran ada 4 anggota yang dibasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama disebut basuhlah wajah. Kesananya tangan, kepala, kaki. Jadi 4 aja. 4. Nah, oleh para ulama ini disebut sebagai rukun atau fardu wudu yang 4 ini. Ditambah 2. Yang pertama niat. Karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Kata Imam Syafi'i, sah tidaknya ibadah tergantung. Jadi kalau nggak niat nggak sah. Jadi tambah 1. Terus terakhir tertib. Artinya urutan yang tadi Allah sebut jangan diacak. Nah, wajah, tangan, kepala, kaki harus berurutan, tertib. Nah, oleh karena yang pertama disebut wajah, maka kita ambil yang tadi sholat niat dengan takbiratul ihram bareng, karena takbir yang pertama dalam gerakan sholat. Nah, wudhu yang pertama adalah membasuh wajah, maka membasuh wajah dengan niat bareng. Ketika airnya ditampung, kemudian airnya mendarat di wajah, disitulah kita niat. Jadi barengnya dengan waktu membasuh wajah. Kalau cuci tangan, kemudian kumur-kumur, masuk air ke hidung, itu hukumnya sunnah. Jadi niatnya bareng dengan wajah. Yang fardu, niatnya fardu, baju wajah fardu. Gitu Bu ya. Nah,
Kemudian yang ketiga, pertanyaan tadi terkait dengan sholat di kendaraan. Ini ada prakteknya dari Nabi. Sholat di atas kendaraan berarti di atas otak kalau zaman dulu. Kalau otak kita bawa sendiri, itu bisa menghadap kiblat, betul ya? Maka para ulama berpatokan untuk sholat di atas kendaraan diawali dengan menghadap kiblat. Pertama, ketika dia takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Kesananya nggak apa-apa. Itu kalau memungkinkan. Nah, kalau sekarang di kereta api kan nggak mungkin. Atau di bus, apalagi di pesawat terbang, kiblatnya di bawah. Nah, ini namanya disebut kondisi darurat. Yang namanya darurat boleh. Jangankan urusan seperti ini, makanan yang haram kalau darurat halal boleh. Di tengah hutan tuh berhari-hari gak makan, gak minum, gak ada makanan, gak ada air, tiba-tiba ada ular, ada babi, makanan itu doang. Ketika darurat boleh. Ya, famaniturra ghairu baghin wala 'adin. Ya, apabila kita terpaksa karena darurat tetapi niatnya tidak berlebihan, hanya untuk mempertahankan hidup waktu itu saja, fala junaha alaihi, enggak apa-apa. Boleh. Jadi mau di pesawat, mau di kereta api, mau di kapal laut, mau di bus, silakan sholat menghadap mana saja. Menghadap mana saja. Fawalli wajhaka ilal masjidil haram, asalnya menghadap Masjidil Haram. Tetapi kalau kondisi kalian tidak tahu mana arah kiblat, silakan mana saja, karena Allah yang memiliki masyriq wal maghrib. Gitu. Jadi pernah ada sahabat sholat, kemudian nggak tahu kemana arah kiblat. Diyakinilah, oh ini arah kiblat, ayo kita sholat. Udah selesai sholat, tidak lama kemudian baru ketahuan kiblatnya salah. Dilaporkanlah kepada Nabi, kata Nabi nggak apa-apa, nggak usah diulang, karena arah kiblat itu cukup diyakini. Kalau kita nggak tahu, mau nanya orang nggak ada, diyakini, oh ini kiblat, udah salah, nggak apa-apa. Apalagi kondisi darurat, gitu ya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan barang-barang yang kita punya. Intinya begini Pak, setiap barang yang kita miliki itu harus bermanfaat. Bahkan kalau baju nih, sebisa mungkin semua baju yang punya kita, yang digantung, yang kita salin, itu dipakai ibadah sebisa mungkin semua, supaya jadi saksi. Saya dibeli oleh si bapak ini, manfaat dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai kerja bakti. Tapi kalau nggak dipakai udah 3 tahun gantung, nah dikhawatirkan mubazir, nggak manfaat. Lebih baik diberikan kepada orang. Nah, jadi kita harus pilih setiap bulan, setiap tahun, mana baju yang udah nggak dipakai, tapi masih layak, itu berikan orang. Supaya manfaat. Karena Allah lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah disebut kebaikan kalau kita belum memberikan sesuatu yang kita cintai. Jadi kita kasih orang yang masih kita cintai, yang masih kita mau pakai, kasih orang, itu lebih bagus. Apalagi yang nggak dipakai. Gitu Pak ya. Jadi intinya semua yang kita punya harus bermanfaat. Gitu. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Baik. Langsung doa.
Itu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup taklim kita hari ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan setelah taklim ini kita menambah ilmu, kemudian memperbaiki amal kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan suratul Fatihah. Ada hadirinnya, mudah-mudahan rekan kita yang tidak sehat, yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Segala hajat yang Bapak Ibu mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Amin. Ala hadirin niyah wa ala kulli niyatin shalihat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tuf bina fi taysir kulli 'asir, fa inna taysira kulli 'asir alayka yasir, wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi', la shifaa illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi